bukan rezim. Cuman saya merasa sakit hati dikala Anda bilang kader muda NU tae, matamu picak. Matamu itu picak. Matamu picak itu. Jancuk jaran kon iku anjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada salah satu video ya, saat dimana Suginur ya itu pernah didatangi oleh anak-anak muda NU. Anak-anak muda NU ini protes ya terkait dengan statement daripada Suginur yang itu dianggapnya itu menyakiti ya dan merendahkan anak-anak muda NU dengan istilah ya tae matamu picak ya. Ini yang memang cukup cukup menghebohkan kita ya. Dan potongan-potongan video Suginur ini memang kadang ya mewarnai ya media sosial, karena ini sebuah statement yang menurut kita ini pertama unik ya, yang kedua ini terkesan kontroversial bagi seorang yang menyandang atribut sebagai seorang dai ya. Apalagi Suginur ini kan orang yang memang sehari-harinya itu berprofesi sebagai seorang dai yang punya banyak pengikut, punya banyak jamaah ya. Tapi istilah-istilah ini memang ya sering kita dengar ya dari Suginur itu sendiri ya. Kita coba simak dulu sekilas ini pernyataan Suginur ini. Jancuk jaran kon iku anjen. Togol. Matamu picak. Enggak masalah. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, satu turunanmu kamu nanti, demi Allah. Iya, jadi generasi ya muda NU ini kemudian itu mendatangi Suginur atau istilah ya digeruduk lah ya. Lalu kemudian dia meminta klarifikasi daripada Suginur apa yang nampak ketika mereka mendatangi Suginur. Ya, dia pun memberikan sebuah penegasan ya kepada Suginur agar dalam berdakwah itu dia harus lebih sedikit santun dengan bahasa-bahasa yang lembut ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana perbincangan mereka ini. Mari kita simak. Yang saya permasalahkan ialah bukan Anda mendirikan pesantren di kota kami, tidak. Tidak. Saya santri, bukan KW. Bukan alumni abal-abal, Gus. Saya santri asli, kader NU asli. Tolong jangan bawa nama kok sampai orangnya rezim dan segala macamnya. Hubungannya dengan rezim apa, karena NU itu bukan rezim. Cuman saya merasa sakit hati dikala Anda bilang kader muda NU tae, matamu picak. Ya, berarti sampai nontonnya video-video yang dipotong sama teman-teman saya sendiri. Kan di YouTube itu ada ratusan akun yang motong-motong video saya, dan saya sudah disidang. Tapi yang saya beratkan ialah setiap pidato-pidato Anda atau pada waktu Anda berceramah di konten YouTube Anda seakan-akan menyerang kami warga Nahdlatin. Iya, kan sudah. Jadi jangan digeneralisir, Gus. Sudah disidang, sudah ditabayunkan di kantor Ansor Pusat Surabaya. Sudah viral. Apalagi Mas Eko? Gini Gus. Dan itu wallahualam bisawab ya, ini mungkin dendam politik atau ranah politik, saya nggak tahu. Enggak ada politik, ada politik. Jangan Ini permintaan yang cukup sederhana menurut saya, Gus. Ya. Dan saya bilang ke jenengan kemarin tadi, Gus, apakah yang Gus katakan di YouTube itu adalah bukan editan? Satu ya, bukan Mas. Apakah bisa radikalisme dan yang lain-lain yang menyalahi aturan agama dengan pemerintah, begitu ya Gus ya? Di YouTube, ya toh. Silakan bakar kan gitu. Iya toh. Lah itu ya tertarik, berarti ini kan sudah jelas. Gitu loh. Ya, berarti Mas Eko belum lihat, Mas.
kalau nanti pesantren saya ada aliran sesatnya bakal Oh, tidak, saya bilang aliran sesat, Gus. Jangan dipelintir ke arah sesat. Beda, radikalisme dan sesat itu beda. Itu toh. Masa radikalisme sinonim dengan sesat? coba radikalnya menurut jenengan apa? Radikal itu apa? Ini kan mas melebar dan disampaikan itu. Jadi intinya begini, apapun pidato Anda, Sama jangan nuduh saya radikal juga. Apa radikal? Saya radikal apa? Radikal saya bedah rumah fakir miskin. Saya marah kalau lihat koruptor banyak cocot itu marah saya. Ya, Itu gini loh, radikal ini- saya. Ini loh kok. Maksudnya itu adalah yang kamu maksud radikal itu agar memahami semua. Karena saya orang Dalur Arkom. Kenapa saya menolak? Saya orang Dalur Arkom. Saya didikan Imam Samudra langsung. Gitu. Termasuk Dr. Azhari itu di Jogja saya didikan. Dan jujur saja, saya tidak pernah selama saya di Jogja balik lagi ke Malang, saya ikut lagi. Tidak ada mereka menggunakan dakwah-dakwah kasar. Bahkan dakwahnya sangat halus, cek sampai agoyang ngaria betul mas. Jentare becek. Nggak yang ini maksud di Eko Artinya, enggak maksudnya gitu. Sehingga kita menjadi paham untuk mengawal apa yang diinginkan oleh Eko. Karena ini pun pengawalan semua. Sebenarnya saya paham yang dimaksud Mas Eko. tapi saya garis bawahi tidak ada unsur politik apapun. Saya pastikan demi Allah tidak ada unsur politik, itu saja. Cuman saya menjaga marwah kiai-kiai kami. Kami mencoba untuk menjaga harga diri kiai-kiai kami, ulama-ulama kami, karena kapasitas saya sebagai alumni atau santri. Iya. Iya. Ya, cuman masalahnya mas, ayo. Intinya begini, Gus. Ya, intinya begini. Untuk wilayah situ Bondo, ya kan, diminta dari sekarang untuk ke depan jangan melakukan konten-konten yang ada di maksudnya begitu. Keras dengan radikal beda ya. Kurang tahu saya. Saya tidak mempertanyakan itu. Seniman itu kalau ya sudah, Andai ayolah. kata terus itu Biar nggak ribet. kita tuh di sini. Ketua NU sebentar masih ngomong dengan Cuma permintaan dia kan. Oke, iya. Paham. Tapi juga tidak. Jadi untuk menjaga itu situ Bondo. menjaga kondusivitas itu. Sebenarnya itu naluri ya. Sebenarnya semua orang punya naluri untuk menjaga kondusif, itu semua orang punya. Alami itu, bawaan dari lahir itu. Masya Allah. Minum Pak, lu pengen apa? Masih dulu. Rodi boleh. Gini Koko. Gini. Justru aku lebih keras. Ngerti ke bahasa saya. Niat sucinya beliau ini juga harus kita ya. Ya. Intinya adalah permintaannya sangat sederhana. Sederhana itu aja. Sangat sederhana Gus ya. Barusan dia bilang ke saya, sudah tadi ngomong dengan saya Mas. Jadi memang tidak ada niatan untuk bertemu dengan. Jadi tolong juga gini Gus. Ya, itulah perbincangan ya ketika anak-anak muda NU kemudian mendatangi Suginur, di mana memang protes daripada anak muda NU ini lebih pada ya pola ceramah dan pidato Suginur yang selama ini itu dianggap memang ya, terkesan kasar ya. Apalagi tadi yang sempat dikomplain oleh anak muda NU ini adalah terkait dengan istilah matamu picek ya, ini baik ya, ini yang kemudian mereka tak terima. Hal lain yang kemudian menjadi peringatan keras ya, kalau kita simak dari perbincangan tadi itu adalah bahwa istilah-istilah radikal juga ini kemudian menjadi tema perbincangan mereka, bahwa pada prinsipnya ya anak muda NU itu berharap ya agar Gus Nur kemudian ketika berceramah ini lebih pada yang memilih pilihan-pilihan diksi atau kata yang lebih santun ya, yang lebih lembut ya, menghindari kata-kata kasar yang bisa kemudian membuat orang lain itu tersinggung. Dan saya kira itu hal yang kemudian memang positif ya, karena dalam berdakwah itu seharusnya kita dengan lemah lembut mengajak ya umat kepada kebaikan ya, bukan justru membuat kata-kata yang bisa membuat mereka itu kemudian tersinggung. Nah, apa yang disampaikan oleh generasi muda NU saya kira adalah sebuah metode ya komunikasi yang bagus, karena
Ini bagian daripada tabayun langsung kepada si Suginur ini. Dan nampak juga di situ perbincangannya adalah terkait dengan pesantren ya. Sepertinya bahwa anak muda NU dianggap kemudian menghalang-halangi ya. Tapi pada dasarnya mereka tidak ada maksud untuk itu ya. Justru sebenarnya bersyukur ketika ada pesantren dibangun, tetapi metode dan pola dan gaya dakwah Suginur, gaya komunikasi ketika berceramah, berpidato ini yang memang secara tegas dan lugas memang ditentang oleh generasi muda NU ini. Dan ini tentu menjadi baik dari sebuah proses ketika ada hal yang kemudian kurang terjadi ya, tidak terjadi komunikasi, maka seharusnya memang harus dibicarakan secara lebih kekeluargaan ya. Kita boleh tegas untuk menyatakan pendapat, tetapi ya tentu dengan kepala dingin ya. Dan apa yang ditampilkan oleh anak muda NU, saya kira mendatangi Suginur adalah sebuah hal yang sudah cukup baik, etika seorang santri ya, seorang warga NU yang memang seharusnya menampilkan sikap-sikap seperti itu. Saya kira ini penting untuk kita edukasikan dan penting untuk kita teladani. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.